Oke, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel Narayana. Seperti biasa, hari ini saya akan coba menganalisa untuk keempat koin blue chip ya, yaitu Bitcoin, Ethereum, Solana, dan juga BNB. Oke teman-teman, nggak bosan-bosan kami mengingatkan sekali lagi ya, Narayana ini adalah channel untuk memberikan analisa secara mandiri ya, bukan channel untuk memberikan sinyal ataupun ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi teman-teman harus punya prinsip secara mandiri, harus bisa melakukan analisis juga secara mandiri ya. Jadi video yang kami paparkan ini hanya sebagai indikator ya, indikator atau bahan perbandingan dari hasil analisa teman-teman. Oke, jadi yang pertama ini adalah Bitcoin teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, Bitcoin sebetulnya dia bisa berhasil ini ya. Ini untuk time frame daily teman-teman, dia berhasil memutar ke arah ya teman-teman, dimana dia support vitalnya yang kemarin itu ada di angka 58.200-an ya. Dia berhasil melakukan rebound untuk melakukan setidaknya ada rally pendek di sini ya teman-teman ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah di sini dia sedang berkonsolidasi teman-teman ya. Si Bitcoin ini konsolidasi di area Fibo 0,618 dan juga 0,786 ya. Dimana dia masih belum bisa mengkonfirmasi apakah dia kuat untuk menembus resisten utamanya, yaitu ada di angka atau di harga 64.621 ya. Nah, dia masih berkonsolidasi teman-teman. Nah, yang bisa dijadikan acuan adalah jangan sampai si Bitcoin ini jebol atau tembus ke bawah ya. Kan support vitalnya sekarang tuh di daerah MA20 teman-teman ya, di angka 62.300-an ya, dimana dia juga pernah menguji di area tersebut ya. Nah, ini menjadi support vital teman-teman ya. Kalau ini sampai bisa jebol atau tembus ke bawah ya, ini ada kemungkinan dia bisa aja nanti menguji lagi ke 60.100 bahkan ke area support vitalnya ya, balik lagi ke 58.300-an, dimana itu nanti menjadi tanda bahwa bullish yang dialami Bitcoin itu akan berbalik arah ya, menjadi koreksi, bahkan bisa juga dia akan melakukan downtrend teman-teman ya. Nah, yang bisa diperhatikan di sini adalah untuk saat ini sebetulnya dia masih dalam tahap bullish moderat teman-teman ya. Nah, untuk yang bisa menjadi area pantauan teman-teman, kalau menurut saya pribadi, Bitcoin ini harusnya bisa bertahan di angka atau di atas 62.300 karena itu menjadi area vital teman-teman ya. Ya, itu di atas area 62.300-an. Kalau dia jebol di bawah harga tersebut, ya itu tadi yang saya jelaskan, ada kemungkinan dia akan turun menguji ke area support vital ya di 60.100 atau bahkan bisa turun lagi ke area 58.200-an ya. Tapi yang menjadi support vital di sini adalah 62.300 ya, lalu yang kedua di 61.300. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, kalau teman-teman melihat area ini secara konservatif, kalau saya lebih baik menunggu si Bitcoin ini close di harga di atas 64.621 ya, atau di atas Fibo 0,786 ya. Kemudian dia bisa melakukan retest kembali untuk kita bisa menjadikan area pantauan teman-teman ya. Tuh kalau misal area konservatif. Kalau agresifnya ya kita bisa melihat, kita tunggu dulu dia turun di Fibo 0,618 ya, atau di angka 62.300-an teman-teman ya. Nah, nanti kalau dia bisa jebol resisten yang di Fibo 0,786, dia akan kemungkinan nanti naik menguji lagi di sekitar 66.347 ya. Kemudian begitu juga selanjutnya teman-temannya. Tapi ini juga tidak mudah bagi Bitcoin karena ini juga resisten yang cukup kuat teman-teman ya. Dia ada garis Fibo dan juga MA50 ya teman-teman ya di sini. Ya, jadi itu teman-teman, kesimpulannya adalah kalau memang niatnya adalah swing ya tentu teman-teman juga harus bersabar ya, karena di sini nggak boleh FOMO teman-teman, karena candle yang kita lihat di sini dia belum menunjukkan konfirmasi apapun, dia masih berkonsolidasi di daerah Fibo 0,618 dan juga 0,786 ya. Jadi itu yang tolong diperhatikan teman-teman. Area agresif itu teman-teman bisa lihat dulu dia konfirmasi di sini apakah dia kuat bertahan di angka
atau di atas 62.300 ya. Kalau saya pribadi, saya lebih baik menunggu dia berhasil break dulu untuk resisten yang mau diuji teman-teman, ada di Fibo 0,786 ya. Karena kalau support yang ini dia jebol teman-teman, ya itu ada kemungkinan dia bisa menguji lagi di area 61.364 ya. Jadi seperti itu untuk Bitcoin teman-teman. Ini time frame daily ya yang kita lihat. Sekarang kita coba ke Solana dulu deh. Nah, ini untuk Solana teman-teman. Solana ya ini juga cukup menarik untuk chartnya ya. Nah, ini teman-teman, dia tuh sebetulnya membentuk double bottom candle teman-teman, dimana ini untuk Solana itu pernah saya jelaskan di channel Narayana di ini ya teman-teman, di sekitar tanggal 8 kalau nggak salah ini ya, terkait analisa BTC, ETH, Solana dan juga BNB teman-teman. Ya itu dia menunjukkan arah di mana dia melakukan bullish teman-teman ya, bullish confirmation. Tetapi di video yang sebelumnya saya sudah mengatakan ada kemungkinan dia sebelum mencoba untuk break di area MA 100 teman-teman, dia melakukan koreksi terlebih dahulu, turun ya. Dan hari ini sesuai teman-teman, dia tidak membuat upper shadow ya teman-teman, dia belum berhasil menembus untuk area MA 100-nya, kemudian dia turun melakukan konsolidasi di sini, dimana ini menjadi support vital yang ditopang oleh MA 20 dan MA 50 teman-teman ya. Nah, ini menjadi area menarik sebetulnya ya. Nah, apakah ini menjadi area yang menarik untuk entry? Ya, ini kembali lagi ke teman-teman. Saya tidak ada perintah atau ajakan untuk teman-teman entry di area tersebut. Saya hanya menjelaskan ini menjadi candle yang cukup menarik teman-teman. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan, support ini adalah area vital. Apabila ini dia bisa jebol ke bawah, nah itu akan ada kemungkinan bahwa dia tidak jadi melakukan bullish trendnya teman-teman. Dia akan turun ya ke support yang selanjutnya, itu ada di Fibo 0,786 atau di harga 73.244 sekian ya. Nah ini, tetapi kalau melihat kita dari double bottom candle-nya teman-teman, memang secara gambar ya itu kurang lebih seperti ini teman-teman, karena dia sebelum melanjutkan tren naiknya dia mengalami koreksi terlebih dahulu ya, dia turun dulu. Nah ini menjadi area menarik di angka 76.700-an teman-teman kalau saya pribadi ya. Nah kalau teman-teman secara area konservatif bisa tunggu dulu dia benar-benar melakukan break ya, atau retest di atas ya di angka 83 ribuan ya, atau minimal dia bisa close di atas MA 100 teman-teman. Ya, kalau ini dia bisa jebol ke atas, nah kemungkinan nanti dia akan menguji lagi untuk ke daerah selanjutnya itu di angka 90.000 atau di harga 90.458 ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Solana ya. Ya, itu jadi seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, dia memang betul akan mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum ada kemungkinan dia bisa lanjut untuk tren positifnya ya. Jadi seperti itu untuk Solana kurang lebih teman-teman. Sekarang kita lihat untuk Ethereum ya. Nah Ethereum ini juga mirip-mirip kayak yang Solana tadi ya teman-teman. Nah dia coba mau break nih di MA 50 nya ya, di harga 1796 ya. Sekarang pun di harga sekitar harga segitu ya. Cuman dia belum menunjukkan konfirmasi yang kuat apakah dia berhasil break di atas MA 50 teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi di sini area menariknya adalah kita tunggu dulu dia benar-benar bisa break ya, nanti di close dia benar-benar bisa break di angka atau di harga di atas 1800-an lah. Ya, sampai dia benar-benar menunjukkan ada sinyal dia bisa berhasil menembus resisten yang ditopang oleh garis Fibo dan juga MA50 ini di angka 1796 ya. Itu kalau yang teman-teman mau yang konservatif ya. Kalau misal lihat area agresifnya ya, kita tunggu dulu dia melakukan koreksi. Ini ada kemungkinan kalau dia nggak kuat jebol ke atas teman-teman, dia akan turun dulu, dimana support sekarang itu ditopang di Fibo 0,786 teman-teman, 1743, dan di bawahnya itu ada MA20 sebagai support vitalnya ya.
di 1703 sampai 1674 ya. Nah, kalau ini jebol teman-teman ya tentu dia ada kemungkinan menguji ke support selanjutnya. Bahkan bisa berbalik arah menjadi tren negatif ya. Ada kemungkinan juga dia bisa menguji ke support vitalnya di Fibo atau di harga 1552 ya. Itu untuk Ethereum teman-teman. Jadi kalau saya pribadi tunggu dulu sampai dia benar-benar break ya untuk resisten yang ditopang oleh garis Fibo dan juga MA50-nya ya, baru itu bisa ada kemungkinan dia akan melanjutkan tren positifnya. Ya, itu untuk Ethereum teman-teman. Sekarang yang terakhir kita ke BNB ya. BNB ya, ini juga sama, dia masih coba konsolidasi teman-teman di sini ya. Ini di area, wah ini area vitalnya teman-teman ya, di MA20 sekarang harga sekarang ya, di 576.235 ya. Ini ya teman-teman. Nah, ini support yang sekarang yang benar-benar bisa menopang itu sebetulnya di harga 567.597 sekian ini ya teman-teman ya, di Fibo 0,5. Nah, dia ini coba melakukan break teman-teman ya di MA, di atas MA20. Wah, dia sempat turun nih teman-teman, lumayan ya. Tapi dia coba melakukan pullback di sini teman-teman ya, untuk coba mau merangkak ke atas kembali, menembus resistennya di atas MA20 ya. Nah, support vitalnya itu di angka 567.597 sekian ini teman ya. Itu ya teman-teman ya. Ini jangan sampai jebol lagi teman-teman. Jebol lagi ada kemungkinan dia bisa menguji ke support vitalnya nanti ya di Fibo 0, yaitu di harga 544.281 sekian ya. Nah, ini dia coba dulu di sini, dia mau konsolidasi di sini teman-teman. Menurut saya lebih baik menunggu konfirmasi terlebih dahulu ya, benar-benar sampai dia bisa nembus di angka atau di atas di harga 580.934, karena ini masih menunjukkan konfirmasi yang belum kuat teman-teman, apakah dia mau mencoba untuk menembus MA20-nya atau bisa aja dia ke bawah teman-teman ya, tidak jadi melanjutkan tren positifnya. Jadi seperti itu untuk BNB teman-teman. Nah, ini kalau dia bisa tembus ke resisten yang 580.900-an ya, kemungkinan nanti dia akan menguji lagi ke resisten yang selanjutnya, di mana dia juga bertepatan teman-teman. Ini resisten yang cukup kuat nih ya, sempat diuji nih, nggak kuat dia turun ya, karena ditopang cukup kuat ini resistennya, ditopang garis Fibo ya, garis Fibo sama garis MA50 teman-teman ya, di harga 590.914 sekian ya. Nah, makanya dia turun teman-teman. Nah, kalau saya lebih baik kita tunggu dulu dia konfirmasi melakukan break ya, itu menjadi area yang konservatif teman-teman. Nah, karena ada kemungkinan nanti dia belum tentu, dia juga bisa aja turun ya, tergantung market nanti bergeraknya seperti apa ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk keempat koin blue chip kali ini ya. Jadi kesimpulannya adalah balik lagi ke teman-teman, tetap lakukan analisa secara mandiri, jangan dijadikan acuan ya. Jadikan acuan boleh, tapi jangan menjadi acuan satu-satunya ya. Teman-teman harus tetap punya analisa juga secara mandiri. Jadi paparan di video ini murni adalah pendapat dan analisa pribadi, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.